Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anggreni Julianti dengan NIM F1G120016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan manajemen proyek. Yang pertama, apa itu proyek? Jadi, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Dalam konteks bisnis dan manajemen, proyek seringkali memiliki batas waktu, anggaran, dan sumber daya yang diberikan. Proyek biasanya juga memiliki tujuan dan hasil yang jelas yang harus dicapai. Proyek bisa beragam ukuran, dari yang kecil dan sederhana hingga yang besar dan kompleks. Durasi proyek juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan skala proyek itu sendiri. Beberapa proyek dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu, sementara yang lain dapat memakan waktu bertahun-tahun. Selanjutnya, atribut proyek. Yang pertama, mempunyai tujuan yang unik. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, dikembangkan menggunakan kolaborasi progresif. Yang keempat, membutuhkan sumber daya, seringkali dari berbagai daerah. Yang kelima, harus memiliki pelanggan utama atau sponsor. Yang keenam, sponsor proyek biasanya memberikan arahan dan pendanaan untuk proyek tersebut. Yang ketujuh, melibatkan ketidakpastian. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder dalam suatu proyek adalah orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh oleh kegiatan proyek tersebut. Beberapa contoh pemangku kepentingan, yang pertama itu sponsor proyek, yang kedua manajer proyek, yang ketiga tim proyek, yang keempat staf pendukung, kelima pelanggan, keenam pengguna, ketujuh pemasok, dan terakhir pembentang proyek. Selanjutnya, contoh proyek IT. Yang pertama, pengembangan aplikasi e-commerce. Yang kedua, pengembangan sistem manajemen data besian. Yang ketiga, pengembangan sistem keamanan cyber. Yang keempat, pengembangan aplikasi pengalihan suara. Yang kelima, implementasi sistem manajemen inventaris. Yang keenam, pengembangan sistem pembayaran digital. Yang ketujuh, pengembangan sistem manajemen produksi. Selanjutnya, apa itu manajemen proyek? Jadi, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia dan material dalam suatu proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk memenuhi persyaratan proyek dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder proyek dalam batas-batas waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, triple constraint manajemen proyek. Triple constraint atau juga disebut sebagai iron triangle adalah tiga aspek penting dalam manajemen proyek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama itu ruang lingkup, yang kedua waktu, yang ketiga biaya. Selanjutnya, 10 area pengetahuan dalam manajemen proyek. Yang pertama, integrasi proyek. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, biaya. Yang kelima, kualitas. Yang keenam, sumber daya manusia. Yang ketujuh, komunikasi. Yang kedelapan, risiko. Yang ke-9, pengadaan. Yang ke-10, manajemen pemangku kepentingan. Selanjutnya, alat dan teknik manajemen proyek. Alat dan teknik manajemen proyek dapat membantu manajer proyek dan tim mereka dalam berbagai aspek manajemen proyek, seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian. Beberapa contoh alat dan teknik manajemen proyek: pertama, word break structure, dan kedua, diagram Gantt. Selanjutnya, mengapa penting untuk mempelajari manajemen proyek? Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempelajari manajemen proyek, diantaranya seperti pertama, memastikan keberhasilan proyek, kedua, meningkatkan efisiensi, yang ketiga, mengurangi risiko, yang keempat, meningkatkan produktivitas, yang kelima, meningkatkan kemampuan pribadi. Selanjutnya, alasan gagal proyek. Beberapa alasan kegagalan proyek lainnya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi, kurangnya sumber daya dan anggaran yang memadai, perencanaan yang tidak cukup matang atau tidak realistis, serta masalah teknik atau teknologi yang tidak berhasil. Namun dengan penerapan manajemen proyek yang baik, sebagian besar alasan kegagalan proyek dapat dihindari atau dikelola dengan baik. Keuntungan menggunakan manajemen proyek formal. Yang pertama, pengendalian yang lebih baik, hubungan pelanggan yang lebih baik, yang ketiga, penjadwalan yang lebih baik, yang keempat, mengelola risiko yang lebih baik, yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas, yang keenam, meningkatkan peluang keberhasilan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.